Halo semuanya, saya Triangel dengan NC1037 dari kelompok 6 paralel 2 akan membuat video gabungan mengenai materi ciri seksual sekunder dan primer, anatomi, reproduksi, kelompok Avertebrata dan juga Teleostei. Lalu ada perkembangan gonad, selanjutnya HSI, GSI, dan USG, dan juga ada fekunditas dan sebaran diameter telur. Oke, di sini sudah ada ikan nila, ikan lele, dan ikan masnya. Kepala dari ikan-ikan tersebut harus berada di sebelah kiri ya guys. Selanjutnya kita harus mematikan si ikannya dengan cara menusuk bagian otak yang terletak di atas mata ikan ataupun di bagian belakang mata ikannya. Setelah ikannya mati, kita mulai membedah ikannya dengan pola seperti ini pada ikan nila dan ikan mas. Dan pada ikan lele, kita membedahnya dengan pola seperti huruf T. Di sini kami masih lanjut membedah ataupun menggunting ketiga ikan tersebut. Kelompok kami cukup memakan waktu yang lama karena kebetulan ikan mas yang kami bedah ini dagingnya lumayan padat dan tebal. Jadi kami juga harus hati-hati. Setelah nanti dibedah, kita akan mengeluarkan organ-organ dari dalam tubuh ketiga ikan tersebut. Lalu kita identifikasi. Dan inilah hasilnya organ-organ yang telah diidentifikasi hasil dari pembedahan ikan-ikan tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, jadi pada praktikum Fisrat minggu ketiga ini kita membahas ciri seksual primer, sekunder, anatomi, morfologi, Avertebrata. Yang pertama ada lobster, yang kedua ada udang, dan yang terakhir ada kepiting. Seperti yang kita ketahui, ciri seksual primer itu berhubungan langsung dengan reproduksi, dan ciri seksual sekunder itu bisa dilihat dari luar ataupun fisiknya. Nah, pada lobster ini betina memiliki gonopore di pangkal kaki jalan ketiga serta pleopod untuk meletakkan telur. Dan lobster jantan memiliki gonopore di pangkal kaki jalan kelima dan alat kopulasi khusus, menurut Aziza et al. 2024. Yang kedua ada udang. Menurut Fatimah et al. 2022, udang jantan memiliki gonopore di pangkal kaki jalan kelima serta petasma sebagai alat penyalur spermanya. Sementara udang betina memiliki gonopore di pangkal kaki jalan ketiga dan telikum sebagai tempat penerimaan spermanya. Dan yang terakhir ada kepiting. Menurut Syaputra et al. 2021, kepiting jantan itu memiliki abdomen sempit serta gonopod sebagai alat penyalur spermanya. Sementara kepiting betina memiliki abdomen lebar dan ovarium untuk menghasilkan telur. Setelah melakukan praktikum tadi, kita mengetahui bahwa penentuan jantan dan betina merupakan komponen esensial dalam tata kelola induk pada kegiatan budidaya krustasea. Ketelitian dalam memisahkan induk juga berpengaruh loh pada keberhasilan pemijahan maupun produksinya, menurut Sari 2016. Sekian dari saya, terima kasih.
Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di vlog Fish Wrap hari ini. Nah, jadi hari ini tuh kami mempraktikkan tentang perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi pada ikan. Ikan yang kami pakai itu ada ikan lele dan ikan mas. Nah, pada pos pertama ini kami melakukan metode kanulasi. Apa tuh metode kanulasi? Metode kanulasi itu dilakukan dengan cara memasukkan kateter ke dalam lubang kelamin ikan untuk mengumpulkan sampel ataupun mengamati jaringan reproduksi. Nah, kanulasi ini juga punya kelebihannya seperti bisa dilakukan secara berulang. Tapi kanulasi ini juga bisa menyebabkan ikan stres dan kerusakan gonad, serta kanulasi ini dia non-destruktif. Oke, kita ke pos selanjutnya. Di sini kita mengamati perkembangan gonad ataupun tingkat kematangan gonad pada ikan lele dan nanti ada ikan mas. Setelah kami mengamati perkembangan gonadnya, didapatkan hasil bahwa pada ikan lele jantan ada yang berada di tingkat kematangan gonad kedua dan tingkat kematangan gonad yang kelima. Sementara ikan lele betina berada di tingkat kematangan gonad yang keempat. Kemudian pada ikan mas didapatkan hasil bahwa ikan mas jantan itu berada pada tingkat kematangan gonad yang ketiga dan ikan mas betina berada pada tingkat kematangan gonad yang kedua. Penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat kematangan gonad pada ikan lele dan ikan mas hasil pengamatan kami bisa dilihat di sini. Terima kasih semuanya. Halo semuanya. Jadi pada praktikum kali ini kita membahas tentang HSI, GSI, dan USG. HSI ataupun Hepatosomatic Index adalah perbandingan kuantitatif antara organ hati dan keseluruhan bobot ikan yang dimanfaatkan untuk menilai status energi tubuh dalam kaitannya dengan fungsi reproduksi. Sementara GSI sendiri adalah Gonadosomatic Index yang memiliki arti perhitungan rasio berat gonad terhadap berat tubuh dan digunakan sebagai tolak ukur stadium kematangan gonad dan indikator aktivitas reproduksi dalam kajian dinamika populasi ikan. Ultrasonografi juga turut dipakai dalam kajian reproduksi sebagai sarana visualisasi struktur gonad untuk mendeteksi abnormalitas yang tidak dapat dikenali melalui pengamatan eksternal. USG sendiri ini memiliki hal yang positif maupun negatif. Hal yang positif itu seperti USG ini dia non-invasif dan minim stres terhadap ikan yang akan diteliti, terus juga hasilnya akurat, mengurangi kematian pada indukan, dan juga efisien. Namun, hal negatif dari USG ini adalah biaya peralatannya yang mahal, lalu butuh keahlian interpretasi, sulit untuk ikan kecil, dan juga adanya faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi GSI dan HSI bisa dari lingkungan, nutrisi pakan, dan status individu. Status individu yang dimaksud di sini adalah seperti umur, jenis kelamin, ukuran, dan kondisi kesehatan pada ikan. Nilai GSI dan HSI ini digunakan untuk mengetahui pola pemijahan ikan, lalu sebagai indikator kualitas lingkungan dan juga pengukur tingkat kematangan gonad dari ikan yang diteliti. Halo semuanya, pada praktikum Fish Wrap hari ini kita membahas tentang fekonditas dan sebaran diameter telur pada ikan.
Nah, apa sih fekunditas itu? Fekunditas sendiri adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh ikan betina sebelum dikeluarkan pada saat proses pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Metode yang dilakukan untuk menentukan fekunditas ini ada metode jumlah, metode volumetrik, metode gravimetrik, dan juga metode von Bayer. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan metode gravimetrik. Cara mengamati fekunditas melalui metode gravimetri ini, yang pertama kita mengeluarkan gonad lalu ditimbang. Selanjutnya, kita mengambil sampel gonad di bagian posterior, anterior, dan di tengahnya. Lalu diambil dengan bobot total senilai 1 gram dan butiran telur dipisahkan lalu dihitung. Rumus untuk menentukan fekunditas ikan adalah F sama dengan dalam kurung G besar dibagi G kecil dikali N, di mana F itu adalah fekunditas, G besar itu adalah berat gonad total, G kecil adalah berat gonad contoh, dan N-nya adalah jumlah telur contoh. Selanjutnya, sebaran diameter telur dalam ovari. Ovari itu jumlahnya sepasang dan dia menggantung pada mesentris. Posisi ovari sendiri itu persis di bawah tulang punggung dan ginjal serta di samping gelembung udara. Warnanya juga bervariasi mulai dari transparan sampai kuning emas atau abu-abu. Contoh telur yang diambil untuk sebaran diameter ini diambil dari bagian posterior, median, dan anterior. Rumus untuk menghitung diameter telurnya itu ada DS sama dengan akar dari D besar kali D kecil. Sekian dari saya, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan materi pada sesi UTS Praktikum Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu ataupun menambah ilmu bagi yang menonton. Terima kasih.